Marilah para jamaah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi dengan pelaksanaan ubudiyah yang benar dan tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan penciptaan kita sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kegiatan yang lain selain ibadah itu adalah sarana untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sarana lebih kita utamakan daripada tujuan kehidupan kita. Di antara ibadah yang akan kita lakukan para jamaah, kebetulan beberapa hari lagi, 2 atau 3 hari lagi, kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Maka di dalam bulan suci Ramadan sudah barang tentu sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Allah mewajibkan di dalamnya kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita berbicara tentang puasa, ini adalah hal yang sudah menjadi rutinitas kita. Baik puasa wajib, bahkan ditambah dengan puasa-puasa sunat lagi. Puasa itu para jamaah adalah satu ibadah yang istimewa, yang kalau mau dilaksanakan dengan benar, kalau kita mau melaksanakannya dengan baik, maka akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas saumu junnah." Puasa itu, kata Rasulullah, adalah perisai. Melaksanakan puasa dengan baik dan benar akan mampu membentengi kita daripada berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berpuasa akan jauh daripada maksiat. Sehingga kehidupannya menjadi lebih baik, dekat kepada ketaatan. Juga ibadah puasa ini para jamaah punya nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rumus balasan pahala yang diberikan oleh Allah kepada ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam sebuah hadis kudusi Allah berfirman, "Kullu hasanatin bi asyri amsalihah." Setiap kebaikan yang kita lakukan balasannya minimal 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, maksimal bisa sampai 700 kali lipat. Kalau kita bersedekah 10.000, minimal balasan yang akan kita dapatkan para jamaah adalah 100.000, 10 kali lipatnya. Bisa sampai 700 kali lipatnya. Illa saum, kecuali puasa, kata Allah. Artinya puasa tidak berlaku rumus balasan pahala seperti ibadah yang lain. Minimal 10, maksimal 700, tidak berlaku. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah rahasiakan bagaimana Allah akan membalas nilai puasa seorang hamba, karena hamba pun melakukan puasa adalah ibadah rahasia. Jadi rahasia dibalas dengan rahasia. Tapi sedikit Rasulullah pernah mengungkap para jamaah balasan puasa walaupun tidak utuh. Di antaranya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khulufu fami saimi atyabu indallah min rihil misk."
Sungguh bau busuknya mulut orang yang berpuasa, kata Rasulullah, lebih harum di sisi Allah daripada wangi minyak misik. Minyak misik itu minyak yang paling wangi di dunia. Allah lebih senang, Allah lebih suka kepada bau mulut kita orang yang berpuasa daripada minyak misik. Padahal kita tahu para jamaah, secara umum ajaran Islam ini diajarkan kita untuk bersih, diajarkan kita untuk wangi. Kita berangkat salat Jumat, suka sunat mandi agar bersih, sunat memakai wangi-wangian. Kita dianjurkan untuk bersih, untuk wangi. Tapi ada ibadah yang bau busuknya dicintai oleh Allah. Tidak ada ibadah lain, yaitu ibadah puasa. Maka puasa ini punya nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang bisa mendapatkan nilai ini? Siapa yang bisa menjadikan puasa sebagai benteng bagi dirinya daripada maksiat? Siapa yang bisa menjadikan puasanya mendapatkan nilai rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bau busuknya saja disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa? Orang-orang yang memahami puasa dengan benar, kemudian dia melaksanakan dengan pemahaman yang benar tersebut. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan, wala tadunnu idza sumta anna sauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Jangan pernah kamu menyangka apabila kamu berpuasa bahwa puasa itu cuma meninggalkan makan, minum, dan bercampur dengan istri saja. Artinya apa? Jangan sampai salah memahami puasa. Jangan sampai kita memahami puasa cuma menahan lapar, cuma menahan haus, cuma tidak berhubungan dengan istri di siang hari. Jangan, kata Imam Al-Ghazali. Karena pemahaman yang keliru dari kita hanya akan membuat kita melakukan puasa yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali seperti apa yang kita pahami. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak sekali orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Nilai yang dihasilkan, faedah yang dihasilkan dari puasa kebanyakan orang, kata Rasulullah, hanya lapar dan haus. Artinya sebenarnya dia bukan berpuasa, tapi hanya diet, sehingga habis puasa minimal berat badan turun 1-2 kilo. Lain tidak ada. Kenapa tidak bisa menghasilkan apa-apa selain lapar dan haus? Karena pemahaman yang keliru tentang apa itu puasa. Lalu bagaimana pemahaman yang tepat terhadap puasa? Imam Al-Ghazali mengatakan, bal tamamus saumi bal tamamus siyam bikafil jawarihi amma yukrah. Tetapi pemahaman yang tepat terhadap puasa adalah pengendalian seluruh anggota tubuh dari apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dosa-dosa. Jadi kalau kita melaksanakan puasa para jamaah, kita harus memahami, saya siap mengendalikan seluruh anggota tubuh
dari kepala sampai kaki, dari apapun yang dilarang, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita lakukan demikian, dengan pengendalian diri seperti itu, maka puasa inilah yang akan mendapatkan nilai seperti yang kita ungkapkan tadi, yang bisa membuat kita menjadi orang yang berkarakter takwa, la'allakum tattaqun. Maka kalau kita melihat kitab-kitab tafsirnya para ulama, di saat para ulama tak mufassir menafsirkan firman Allah la'allakum tattaqun, mereka mengatakan pada umumnya kalimat la'alla itu berfaedah litaraji, kata mereka. Artinya pengharapan. Maka kita mudah-mudahan. Tapi khusus pada firman Allah, la'alla itu bukan berfaedah taraji, tapi berfaedah tahqiq, pasti. Sehingga makna yang tepat terhadap la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita melaksanakan puasa dengan tepat dan benar, yaitu dengan mengendalikan seluruh anggota tubuh kita daripada melakukan dosa, pasti setelahnya kita menjadi orang yang bertakwa, yang mampu membentengi dirinya dari maksiat, yang dijanjikan oleh Allah nilai pahala yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah, penting bagi kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Tidak hanya meningkatkan kuantitasnya. Walaupun kuantitasnya tidak terlalu meningkat, misalnya kita hanya berpuasa di bulan Ramadan saja. Tapi kalau kualitasnya benar, puasa di bulan Ramadan itu mampu melindungi kita dari maksiat sampai Ramadan yang akan datang. Kalau kualitasnya bagus. Tapi kalau puasa yang kita lakukan hanya memperbanyak kuantitasnya, puasa Ramadan kita lakukan, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bayat, Ayyamul Aswad kita lakukan, dan puasa-puasa yang lain, tapi dengan pemahaman yang keliru seperti tadi, maka tidak ada yang dilindungi oleh puasa tersebut terhadap diri kita. Maka wajar walaupun kita berpuasa, kita masih tetap bermaksiat kepada Allah. Mulut masih sering menggunjing, mata masih sering melihat yang haram, yang melalaikan, tangan juga masih sering mengganggu, menyakiti orang lain, kaki juga sering melangkah ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak kita semua, terutama kami sendiri para jamaah, untuk memperbaiki kualitas puasa kita, yaitu dengan melakukan pengendalian seluruh anggota tubuh. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk sempurnanya pelaksanaan puasa pengendalian tubuh itu, minimal kita harus melakukan 5 perkara. Yang pertama, antahfadal aina anin nadri ilal makarih. Hendaknya engkau menjaga, memelihara matamu, jangan sampai melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya anggota tubuh yang pertama yang harus dikendalikan adalah mata. Mata sumber dosa. Karena mata melihat, lalu mata itu mengimpor informasi yang dia dapatkan ke dalam hati. Hati mengolah, lalu dia mengimpor ke seluruh anggota tubuh. Tergeraklah anggota tubuh yang lain untuk melakukan maksiat. Maka lindungi mata Anda yang pertama. Kendalikan mata Anda. Yang kedua, wal lisana anin nutqi bima la ya'nika.
Yang harus kita kendalikan adalah lidah daripada berbicara tentang sesuatu yang tidak penting untuk kita. Haba-haba yang hanya penting baik dia pegah. Para ulama mengelompokkan kata-kata yang penting itu cuma dalam 2 kelompok. Selain itu tidak penting. Mana? Yang pertama, ma yata'allaku bisalamatika fil mi'at. Kata-kata yang ada kaitan dengan keselamatan kita di akhirat kelak. Yang na kaitan dengan keselamatan dan nyawa akhirat. Yang penting. Yang kedua, ma yata'allaku bidarurati hayatika fi ma'asyika. Kata-kata yang ada kaitan dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan kita ini. Itulah kata-kata yang penting. Lain semua tidak penting. Imam Al-Ghazali mengelompokkannya dalam Kalamul Fudul. Kun katanya uraceh, poh berakah, cet langit, pajuh jalu, tuh kapai, nyahana penting. Maka kendalikan lidah. Yang ketiga, wal uduna anistimai ila ma haramallah. Melindungi, menjaga telinga jangan sampai mendengar apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah kita dengar. Para ulama mengatakan kullu ma haruma qauluhu haruma isra'u ilaihi. Apapun yang haram diucapkan, haram didengarkan kalimat tersebut. Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sebahagian kalian menggunjing sebahagian. Jangan sebahagian kalian menggosip sebahagian lain. Allah haramkan gosip. Mendengar gosip pun haram. Maka Rasulullah mengatakan al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang menggosip, yang menggunjing, dan orang yang mendengarnya, mereka bersekutu dalam dosa. Kendalikan telinga. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, thumma jatahid an taftira ala ta'amin halal. Kalau kamu berpuasa, kamu harus bersungguh-sungguh agar kamu dapat memastikan bahwa kamu berbuka puasa dengan makanan halal. Jangan sampai di siang hari kita menahan diri daripada makanan halal, lalu di malam hari kita mengkonsumsi makanan haram. Tidak ada faedah puasa kita. Harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kita bisa memastikan apapun yang kita konsumsi di waktu iftar, yaitu di waktu malam, adalah makanan yang halal. Dan yang terakhir, wala tastaksir fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla lailah. Jangan sampai terlalu banyak ukurannya, yaitu lebih dari apa yang engkau konsumsi biasa di malam-malam yang lain. Silahkan makan makanan yang halal di waktu malam, di waktu iftar, tapi ingat agar puasa Anda berfaedah, makanan halal pun jangan banyak. Ukuran banyaknya tergantung kepada kita sendiri. Bagaimana adat kebiasaan kita mengkonsumsi makanan di malam-malam yang lain? Biasa malam-malam sebelum puasa. Seperti itulah maksimal boleh kita mengkonsumsi makanan di bulan Ramadan, di malamnya. Lebih daripada ukuran itu, maka menghilangkan faedah daripada puasa itu sendiri. Namun sayang para jemaah, yang terakhir ini amat berat. Karena kultur sosial masyarakat kita mengajak kita untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan di bulan Ramadan. Dengan bukti di hari-hari yang lain tidak ada bazar makanan, tapi di bulan Ramadan akan timbul bazar makanan. Penjual makanan bertaburan di mana-mana di dalam bulan Ramadan yang menuntut kita untuk mengkonsumsinya. Tanya ada dendro tapi mahana dan nak belah. Tak belah boh rum dua boh mentang kajut tapi ke. Bengeh mana umid dah. Tak kri dron legoi ikun. Ikun hadis karena mana umid tanya ne jabut. Nah hadis ini yang mana Rasulullah na yu pula nafkah ke keluarga alam mulim puasa. Ka lalu tanya. Jut ba mana umid dekat pekat dua ada bengeh ne umid. Tanya ke yu puasa. Igop lu deh makanan teh buka puasa nyo bacut ke belah.
maka para jemaah, seluruh anggota keluarga kita harus kita berikan pemahaman yang benar, baru kita bisa melaksanakan puasa yang benar. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan dari kami.